Pagoda Pancer 9. Menang dengan menyontek. Siapa yang datang lebih dulu? Di peron, awan gelap menutupi langit, dan menara iblis hantu seperti pilar surga direndam dalam dare api. Semua orang berdiri di depan menara, tampak sedikit tidak berarti. Melihat pintu yang terbuka, semua orang menunjukkan panas. Segera setelah itu, sesosok badan muda kekar keluar. Aku pergi dulu. Hah! Udara tak terlihat menyebar. Pria ini memiliki alis tebal, mata besar, mulut persegi dan hidung lebar, dan temperamennya cukup luar biasa. Itu kakak senior Liu Fang. Ya, kakak senior Liu Fang menempati peringkat ke-6 di antara murid kelas 3, dan dia dianggap sebagai tokoh terkenal di antara kita. Saudara senior Liu Fang, ayolah, Anda pasti termasuk di antara mereka murid kelas 2 tahun ini. Menanggapi dukungan dari orang-orang di belakangnya, Liu Fang mencibir, tujuan saya bukan menjadi murid kelas 2. Tujuan saya adalah mendapatkan tempat pertama. Liu Fang melompat seperti singa. Melangkah ke gerbang menara iblis hantu. Hoa! Cahaya putih menyala, dan Liu Fang memasuki lantai pertama menara iblis hantu. Liu Fang muncul di depan sebuah bangunan istana yang megah. Di depannya berdiri 10 penjaga yang mengenakan baju besi dan memegang senjata besi. Setiap penjaga adalah humanoid, tetapi di balik helm mereka memiliki wajah berwarna kabut abu-abu. Sepasang mata bersinar merah. Saat mereka melihat Liu Fang, 10 penjaga mulai menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Fang tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bergegas ke depan, dan pedang tebal tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang lebarnya sangat berat, dan gagang serta bilahnya dihubungkan oleh sebuah cincin. Penggal. Liu Fang mengaum seperti singa. Dia mengeluarkan pisaunya dan memotong 3 penjaga menjadi 2 di tempat. Segera setelah itu, Liu Rong melompat untuk menghindari serangan penjaga lainnya. Kemudian dia menyeret pisaunya dengan kedua tangannya, dan 4 penjaga lainnya dipenggal. 3 penjaga yang tersisa tidak dapat menghentikan momentum Liu Fang, dan terbunuh satu demi satu di tempat. Setelah dengan mudah menyingkirkan rintangan di lantai pertama, Liu Fang dengan cepat berlari ke depan. Setelah melewati gerbang istana, Liu Fang memasuki area berpasir. Pada saat yang sama, 10 penjaga lagi memblokir jalan Liu Fang untuk pergi. 10 penjaga ini berbeda dengan penjaga di tingkat pertama. Mereka memakai baju besi batu dan memegang pisau panjang di tangan mereka. Ayo, kalian! Liu Fang meraih pisau itu dengan kedua tangannya. Bang! Pedang itu mengenai seorang penjaga, dan bilah yang berat itu memecahkan pelindung batu. Kerikil itu berterbangan, dan penjaga itu terbang sejauh 20 atau 30 meter. Hahaha, kamu memiliki kemampuan kecil ini, dan kamu masih ingin menghalangi jalanku, keluar dari sini. Liu Fang mengayunkan pedangnya, menebas secara horizontal dan vertikal sekejap mata, 10 penjaga di pasir dibersihkan. Di peron, penampilan Liu Fang terlihat jelas oleh semua orang. Tirai tipis besar muncul di dinding menara iblis hantu, dan gambar jelas muncul di tirai tipis. Setiap orang secara intuitif dapat melihat pemandangan Liu Fang menerobos penghalang. Luar biasa. Kakak senior Liu Fang berada di level ketiga sekarang. Itu wajar. Ini bukan pertama kalinya kakak senior Liu Fang membobol menara iblis fantasi ini. Selain ketangguhannya sendiri, dia juga memilikinya. Akumulasi pengalaman. Para penjaga itu, dia tahu semua kelemahannya. Tidak heran. Semua orang menatap dengan cermat pada efek tirai cahaya di dinding menara iblis hantu. Selain melihat kemajuan Liu Fang melalui penghalang, mereka bahkan bisa mendengar suara di dalam dengan jelas. Liu Fang ini luar biasa. Saya merasa dia akan dipromosikan menjadi murid kelas 2 tahun ini. Luo Ning, yang berdiri di samping Xiao Nunu, memuji. Normal. Guan Xiang menjawab, terakhir kali, Liu Fang berada di peringkat 11 dan hampir lolos. Tahun ini dia harus bersiap. Saya bahkan khawatir tidak akan lulus. Itu lebih normal. Ada terlalu sedikit contoh pendatang baru yang langsung naik ke tingkat kedua. Hanya sedikit yang bisa melewati menara iblis hantu. Aku. Luo Ning terdiam dan menyatakan keengganannya untuk terus berkomunikasi dengan Guan Xiang. Setelah obrolan singkat, Liu Fang melewati semua level dan mencapai lantai 6. Di lantai 6, ada platform alkimia kuno. Liu Fang menghadapi 10 penjaga yang badannya terbakar api merah.
10 penjaga ini semuanya memancarkan aura yang baik, mereka semua memegang pedang besar, dan semuanya memancarkan aura pemberani. Ekspresi Liu Fang menjadi lebih serius. Terlihat bahwa dia sangat mementingkan 10 penjaga ini. Ayo, tebasan yang ungu. Dengan raungan keras, badan Liu Fang melonjak dengan gelombang udara yang panas, dan pedang tebal di tangannya juga menyala dengan api ungu. Menghadapi penjaga yang menyerang, Liu Fang mengayunkan pedangnya untuk menyerang mereka, menyebabkan tabrakan hebat dengan mereka. Bang! Kekuatan besar bertabrakan, dan pedang besar penjaga di depan langsung patah. Liu Fang menggunakan lengannya lagi, dan pedang ungu menebas secara horizontal ke kepala lawan, dan kepala penjaga itu terbang ke udara. Di peron, tirani Liu Fang sekali lagi menimbulkan kekaguman. Luar biasa! Kakak senior Liu Fang memang pria yang dikenal sebagai binatang di istana Guixu. Dia sudah sangat mahir dalam pedang api yang ungu. Berapa lama waktu telah berlalu sekarang? Lupa udah hitung, tapi yang pasti sedikit banget. Rasanya bakalan masuk daftar teratas. Di lantai 6 Menara Iblis Hantu, pedang Liu Fang sangat kuat, mengalahkan musuh satu demi satu. Satu demi satu, para penjaga dipenggal dan badan mereka meleduk di bawah pedangnya. Liu Fang menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan dengan cepat melenyapkan para penjaga di lantai 6, tetapi dia juga memiliki 2 luka dengan kedalaman berbeda di badannya. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatan tempur penjaganya. Meskipun Liu Fang galak, dia masih menderita beberapa luka. Kemudian, Liu Fang tiba di lantai 7. Itu juga merupakan lantai terakhir Menara Iblis Hantu. Apa lantai 7? Seseorang bertanya di peron. Iblis Dareh. Ada berapa? Hanya satu. Satu. Banyak orang menunjukkan keheranan. Cahaya menyala di dinding Menara Iblis Ilusi, dan pemandangan di lantai 7 tampak jelas. Ruang fantasi di lantai 7 adalah platform pertarungan awan yang dibangun di atas puncak raksasa. Platform pertarungan berbentuk heksagonal dan dikelilingi oleh pagar batu giok putih. Di segala arah platform pertempuran, terdapat tebing setinggi ribuan kaki. Dan, di tengah platform pertempuran Yun Xiao, berdiri sosok ganas yang memancarkan darah. Sosok itu panjangnya hampir 3 meter, dengan 6 lengan, dan sepasang sayap kelelawar di belakangnya. Meskipun bentuknya mirip dengan manusia, ia lebih terasa seperti iblis ganas yang merangkak keluar dari jurang neraka. Ia memandang Liu Fang di depannya, menyeringai, memperlihatkan 2 baris taringnya. Apakah kamu di sini untuk mencari kematian? Jie. Peluit tajam itu keras, dan darah melonjak ke seluruh badan iblis darah itu. Ia menatap Liu Fang, dengan sepasang pupil vertikal yang menunjukkan cahaya yang tajam. Liu Fang menjilat darah dari luka di lengannya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, aku di sini untuk membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Liu Fang melompat dan bergegas menuju iblis darah itu. Tebasan matahari ungu. Api ungu yang luar biasa menutupi bilahnya, dan Liu Fang meleduk dengan kekuatan yang luar biasa dari lengannya, menyeret bilahnya ke arah kepala iblis darah. Setan darah itu mencibir dan mengangkat tangan untuk menyerang Liu Fang. Bang! Pedang lebar itu mengenai lengan iblis darah itu, dan semburan api yang kuat tiba-tiba meletus. Momentum Liu Fang terhalang dan dia jatuh kembali ke tanah. Tidak berdaya, Blood Demon menggeram dengan nada mengejek. Ia mengulurkan tangan di sisi kanannya dan memancarkan cahaya merah dari ujung jarinya. Fiuh! Lampu merah merobek udara dan melesat ke arah Liu Fang. Yang terakhir sedikit ketakutan dan hendak memblokir pisau besar di depannya. Bang! Cahaya pedang meleduk, tanah retak, dan Liu Fang terlempar ke belakang lebih dari 10 meter lagi. Hoa! Liu Fang memaksakan dirinya untuk menenangkan badannya, dan tetesan darah menetes dari jari yang memegang pisau. Melihat situasi pertarungan di Menara Iblis Hantu, mau tak mau aku merasa sedikit gelisah di peron. Luo Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah iblis darah itu terlalu kuat. Li Ran juga mengangguk, ini mungkin pengendalian udara tingkat pertama. Guan Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata kalimat yang luar biasa, kekuatan iblis darah berada pada tingkat ketiga dari kontrol Qi. Apa katamu? Wajah Xiao Nunu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Luo Ning bertanya dengan tidak percaya, siapa di antara alam kontrol Qi tingkat ketiga yang dapat lulus penilaian Menara Iblis Hantu? Alam kontrol Qi tingkat ketiga. Apakah ada orang yang bisa lulus penilaian Menara Iblis Hantu?
Mata Luoning dan Liran jelas penuh ketidakpercayaan. Guan Xiang segera berkata, apakah kamu belum percaya? Kekuatan tempur puncak dari iblis dari tingkat ke-7 adalah kontrol Qi tingkat ketiga. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan iblis dari akan secara bertahap melemah. Oh, melemah. Luoning terkejut. Ya, Guan Xiang menegaskan. Xiao Nunu, Luoning, dan Liran kembali mengalihkan pandangan mereka ke tirai tipis besar di dinding menara iblis hantu. Benar saja, dalam konfrontasi pertama, iblis dari hampir menghancurkan Liu Fang, tetapi dalam serangan berikutnya, kekuatannya jelas menyusut. Baru saja, iblis dari mampu membuat Liu Fang berdarah dengan satu serangan. Setelah lebih dari 10 gerakan, Liu Fang mampu menstabilkan badannya. Kekuatan iblis dari benar-benar melemah. Tentu saja, jika itu selalu menjadi kontrol Qi tingkat ketiga, semua orang di sini akan terbuni olehnya. Kata Guan Xiang. Dalam hal ini, kita hanya perlu bertahan perlahan di depan. Ketika kekuatan iblis dari tidak dapat mengimbangi, kita dapat membunuhnya dengan satu pisau dan hanya itu. Luoning tiba-tiba merasa bahwa dia sangat pintar. Namun penampilan yang diberikan Xiao Nunu, Liran, dan Guan Xiang secara bersamaan membuat Luoning sedikit takut. Apa? Ada apa? Apa aku salah? Kamu benar-benar pintar. Semakin lama kamu menunggu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan level. Apakah kamu mencoba masuk 10 besar? Luoning segera bereaksi, ya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Taktik penundaan, yang dipikirkan Luoning langsung merugikan diri sendiri. Jika Anda ingin naik ke peringkat murid kelas 2 dan mengalahkan iblis darah, menyelesaikan level adalah prasyarat. Namun poin terpenting adalah 10 besar dengan waktu terpendek. Semakin lama Anda menunggu, semakin jauh Anda dari 10 besar. Jadi ide Luoning jelas tidak berhasil. Apakah tidak ada cara lain? Luoning bertanya dengan sedih, saya benar-benar ingin menjadi murid kelas 2 secara langsung agar saya dapat menghormati leluhur saya. Apa yang bisa kita lakukan? Luoning menjadi lebih energik. Sebelum Guan Xiang menyiapkan penjelasan, suara gemuruh tajam datang dari dalam menara iblis hantu. Jie. Hati semua orang menegang saat mereka melihat darah melonjak ke seluruh badan iblis darah, dan sepasang sayap kelelawar di belakangnya memancarkan sumber cahaya merah. Sejumlah besar sumber cahaya merah berkumpul di depan darah iblis seperti pusaran air. Seketika, gelombang kejut berbentuk bola dengan diameter hampir 3 meter meleduk langsung ke arah Liu Fang. Gelombang darah Yuan. Raungan iblis darah bergema, dan kemanapun gelombang kejut berdarah itu pergi, itu membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Tanah di antara keduanya tampak runtuh dan pecah. Iblis darah telah menggunakan gerakan membunuhnya. Kekuatannya hampir turun ke alam kendali udara tingkat pertama. Semua orang tampak serius. Meskipun mereka berada di alam kontrol Qi tingkat pertama, serangan penuh iblis darah sudah cukup untuk melukai Liu Fang, yang berada di dalamnya. Realem pendirian yayasan, dan bahkan mengecamnya. Angin jahat bertiup ke wajah dan aliran udara melonjak. Pada saat kritis ini, lampu hijau tiba-tiba muncul dari badan Liu Fang. Itu saja, Luoning mengangkat alisnya keluar pengadilan. Liran berkata tanpa sadar, kristal jiwa giok adalah kekuatan pelindung kristal jiwa giok. Aliran udara yang deras menyapu ke segala arah, dan efek merah menyebar ke segala arah. Adegan imajinasi Liu Fang yang terluka parah tidak muncul. Hei, ini sudah berakhir. Senyuman bangga muncul di wajah Liu Fang. Dia siap meleduk, menutup jarak dengan iblis darah seperti binatang buas. Di saat yang sama, pedang api ungu di tangannya meluncur keluar seperti naga api. Tebasan matahari ungu, fajar. Bang! Ledukan tumpul bergema, dan pedang api ungu tanpa ampun menembus jantung iblis darah. Wow! Darah iblis itu mengangkat kepalanya, keenam lengannya terbang dengan liar, dan kemudian awan kabut darah meleduk dari dadanya. Darah iblis itu jatuh ke tanah dengan punggungnya, dan akhirnya berubah menjadi ribuan bayangan pecah dan menghilang. Setelah membunuh iblis darah, Liu Fang menunjukkan ekspresi kepuasan di wajahnya. Pada saat yang sama ketika iblis darah menghilang, suara agung terdengar di langit di atas menara iblis hantu. Guiksu Hall, Liu Fang, menyelesaikan bea cukai, butuh 192 kali. Bas! Dalam sekejap,
Kata-kata Guiksu Hall Liu Fang muncul di dinding lain menara iblis hantu. Selanjutnya sesuai namanya di belakangnya ada angka 192. Ada keributan di peron. Luar biasa. Dengan angka 192, saya lulus penilaian menara iblis ilusi. Saya benar-benar stabil sebagai murid kelas 2. Saya berharap untuk menempati posisi teratas. Mengatakan bahwa posisi teratas aman, tetapi 3 teratas pasti stabil. Penampilan Liu Fang membangkitkan keheranan semua orang. Xiao Nunu, Luo Ning, dan Li Ran juga sepertinya memahami sesuatu. Yang terakhir berkata, ternyata Jade Soul Crystal memiliki kegunaan ini. Itu benar. Menahan tekanan memanjat platform. Juga dapat melemahkan kekuatan iblis dareh. Jadi pada penilaian putaran pertama, begitu banyak orang akan mengumpulkan kristal jiwa giok. Memikirkan hal ini, Guan Xiang menatap Xiao Nunu dengan tatapan tak berdaya. Dia hanya memberitahu Xiao Nunu bahwa dia ingin mengumpulkan kristal jiwa biru, tetapi tidak memberitahu dia kegunaan spesifiknya. Hal ini juga mengakibatkan Xiao Nunu tidak meninggalkan satu pun kristal jiwa giok. Meskipun Guan ingin percaya pada kekuatan Xiao Nunu, jika dia memiliki kristal jiwa giok di tangannya, kemungkinan promosinya akan lebih besar. Setelah itu, Liu Fang keluar dari Phantom Demon Tower dengan rekor yang mengesankan. Segera setelah itu, seorang pria keluar dari kerumunan. Yang kedua, saya akan melakukannya. Penantang kedua adalah murid luar yang baru saja dipromosikan menjadi murid tingkat ketiga ranah pendirian. Di lantai pertama, 10 penjaga yang mengenakan baju besi dan memegang tombak muncul di depannya satu persatu. Menara setan fantasi adalah ruang fantasi yang diciptakan, dan setiap kali seseorang masuk, itu akan disegarkan. Entah itu penjaga di 6 lantai pertama atau Blood Demon di lantai terakhir. Semuanya sama saja, hanya saja cara setiap orang meresponsnya berbeda-beda. VOTW 1. C. Pihak lain dengan mudah melenyapkan 10 penjaga di lantai pertama dan berjalan ke lantai 2 dengan percaya diri. Sepertinya menara iblis ilusi ini tidak lebih dari itu. Namun, pihak lain tidak merasa bangga lama-lama. Saat dia baru berada di lantai 3, dia dikepung dan diremukkan. Kegagalan. Suara kejam datang dari langit di atas menara iblis hantu. Orang kedua yang memasuki menara langsung terlempar ke tanah, ingin menangis tanpa air mata. Lalu, orang ketiga memasuki menara. Orang ketiga berhasil mencapai lantai 5, tetapi ketika dia berada di lantai 6, dia berlutut di tanah. Gagal. Penantang keempat juga jatuh di lantai 6. Di belakang mereka ada yang kelima, keenam, ketujuh. Satu demi satu, sosok memasuki menara iblis hantu, tetapi tidak seorang pun dari 20 atau 30 orang berturut-turut dapat meniru penampilan Liu Fang. Meskipun beberapa orang berhasil mencapai lantai 7, mereka semua terluka parah oleh iblis dareh dan pergi. Puncak Kadal Utara. Di alun-alun besar, ada banyak orang dan diskusi terus-menerus. Liu Fang masih luar biasa. Setelah sekian lama, dialah satu-satunya yang telah melewati level tersebut. Tidak menjadi masalah baginya. Penilaian untuk murid kelas 2 tidaklah mudah. Saat semua orang berkomunikasi, pesan kesuksesan datang dari langit. Istana Yuanlong, Yuan Chengqian, dibersihkan. Butuh 196 kali. Hah! Ada keributan di anjungan pendakian dan di alun-alun puncak Beizi. Yuan Chengqian juga menyelesaikan levelnya. Sayang sekali dia meluangkan waktu. Dia hanya tertinggal 4 angka di belakang Liu Fang. Ini sudah sangat kuat. Meskipun peringkat Yuan Chengqian sedikit lebih tinggi dari Liu Fang di antara murid kelas 3, Yuan Chengqian telah kehilangan tinju es Han Yuan, dan pertarungannya listrik telah berkurang. Banyak diskon. Tempat penilaian. Di bawah diskusi semua orang, Yuan Chengqian keluar dari menara iblis hantu. Matanya dingin dan tegas, dan alisnya tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Ketika dia kembali ke Deng Qiaotai, mata Yuan Chengqian melirik ke posisi Xiao Nunu secara sengaja atau tidak, dan sudut matanya tajam dan sedikit tajam. Cih! Guan Xiang mengangkat sudut mulutnya dan mengumpat dengan suara rendah, "Apa yang kamu bicarakan? Kami dipukuli sampai mati oleh adik junior kami Xiao Nunu sebulan yang lalu, apa yang harus dilakukan sekarang?" Sedikit memiringkan kepalanya, dia berkata dengan santai, "Apakah kamu dari keluarga Yuan?" Li Ran mengangguk, "Mungkin, kamu bisa mengetahuinya dengan melihat badan es miliknya."
Sejauh menyangkut keluarga Yuan, Yuan Lixue tidak diragukan lagi adalah jenius nomor 1. Badan esnya sangat jarang terlihat dalam 100 tahun. Jelas, Luoning dan Li Ran sangat mengenal keluarga Yuan di belakang Yuan Chengqian. Keduanya sedang berbicara satu sama lain. Penilaian berlanjut. Seiring kemajuan yang meningkat, nama Guixudian Liu Fang akhirnya tidak lagi sepi. Setelah Yuan Chengqian masuk dalam daftar, nama Lai Tao dan Wu Ao juga digantung di Menara Iblis Hantu. Ombak di Aula Guixu membutuhkan 194 hitungan. Wu Ao dari Istana Taihua menghitung 201. Han Fei dari Istana Abadi menghitung 219. Istana Yuanlong Liu Piaoer membutuhkan 221 untuk dihitung. Jumlah orang yang telah lulus level dan masuk dalam daftar semakin bertambah, namun jumlah orang yang tereliminasi bahkan lebih banyak lagi. Kakak senior Liu Fang masih berada di urutan teratas dalam daftar. Yah, Liu Fang mengumpulkan lebih banyak kristal jiwa giok dan memiliki banyak keuntungan dalam pertempuran dengan iblis dareh. Kakak senior Senji tidak tahu apa itu terjadi. Saya mendengar bahwa dia bekerja sama dengan saudara perempuan Liang Xingchen, dan mereka berdua menangkap banyak kristal jiwa giok. Ya, jika Anda tidak memberitahu saya akan lupa bahwa Senji bahkan tidak pergi ke Menara Langit. Tiba-tiba, sesosok badan muda keluar, menyela diskusi semua orang. Dia adalah pria tampan dengan sikap yang mengesankan dan jalan yang berangin. Postur badannya tegak, seperti pedang panjang. Ditambah dengan jubah pedang putih panjang dan berdada lebar, seluruh orang memiliki aura kesepian dan arogan. Itu kakak senior Xiang Jiansheng dari Istana Juexian. Xiang Jiansheng, begitu tiga kata ini keluar, platform Deng Qiao menjadi gelisah. Liu Fang, yang berada di pinggir lapangan, merasakan tekanan tak terlihat untuk pertama kalinya. Dengan suara pedang, dia takut posisi puncaknya akan terguncang. Karena Xiang Jiansheng adalah murid nomor 1 dari klan dalam kelas 3. Xiang Jiansheng, yang pertama di antara murid kelas 3. Ketika dia keluar dari kerumunan dan melangkah menuju Menara Iblis Hantu, semua jenius dalam daftar merasakan tekanan yang tak terlihat. Kakak senior Xiang akhirnya akan mengambil tindakan. Saya ingin tahu apakah dia bisa memecahkan rekor kakak senior Liu Fang. Sebenarnya, orang yang paling saya nantikan bukanlah kakak senior Xiang Jiansheng. Oh, siapa itu? Yang dari Nirvana Hall. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir lupa bahwa dia adalah orang pertama yang lulus penilaian tahap pertama tanpa bantuan Blue Soul Crystal. Saat kamu mengatakan itu, aku mulai menantikannya itu. Kemudian, topik Xiang Jiansheng dan Xiao Nunu dibahas secara bersamaan di kedua sisi platform. Pada saat ini, Xiang Jiansheng berjalan ke pintu Menara Iblis Hantu. Dia menatap dingin ke arah Liu Fang, Yuan Chengqian, Lai Tao, Wu Ao dan para jenius lainnya tetap di Xiao Nunu. Oh, mereka hanyalah sekelompok ayam dan guguk. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua jenius menjadi dingin. Semuanya mengepalkan tangan dan mengerutkan kening. Ini bukan lagi pelatihan, tapi penghinaan paling langsung. Jangan berlebihan. Lai Tao menjawab dengan dingin, tunggu sampai kamu memecahkan rekor semua orang di lapangan, maka kamu akan bangga karenanya. Xiang Jiansheng tersenyum, dan senyumannya sangat sembrono. Kalau begitu kamu harus tetap membuka mata. Hoa! Begitu dia selesai berbicara, suara pedang berubah menjadi bayangan dan melintas ke Menara Iblis Hantu. Luoning, yang berdiri tidak jauh dari Xiao Nunu, berkata dengan tidak puas, sungguh sombong. Dia benar-benar membandingkan begitu banyak orang yang hadir dengan ayam dan guguk. Saya sangat marah. Hati yang tinggi. Dia terkenal sombong, jadi abaikan saja dia. Luoning mengerutkan bibirnya dan tidak banyak bicara. Pada saat yang sama, Xiang Jiansheng telah memasuki lantai pertama Menara Iblis Hantu. Sebuah gambar yang jelas ditampilkan pada tirai tipis besar di dinding Menara Iblis Hantu. Sudah dimulai. Ini dia. Mata semua orang dalam, terutama mata Liu Fang, Wu Ao, Lai Tao dan lainnya, yang bahkan lebih serius. 10 penjaga di lantai pertama memegang tombak dan menyerang Xiang Jiansheng. Saat semua orang menantikan bagaimana Xiang Jiansheng akan menyelesaikan kendala ini dalam waktu singkat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya melihat Xiang Jiansheng benar-benar menghindari badannya,
melewati 10 penjaga secepat mungkin, dan kemudian langsung menuju ke lantai 2 menara iblis hantu. Apa yang terjadi? Semua orang di peron bingung. Dia langsung menuju ke lantai 2. Bagaimana dengan penjaga di lantai 1? Apa dia melewatkannya begitu saja? Bagaimana mungkin penjaga di lantai 1 akan mengikutinya ke lantai 2? Itu saja. Jika demikian, bukankah Xiang Jiansheng harus menghadapi 20 penjaga di lantai 2? Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tetapi saat itu, Xiang Jiansheng sudah memasuki lantai 2 menara setan hantu. Itu masih merupakan tanah berpasir yang familiar, dan 10 penjaga berbaju besi datang menyerang dengan pedang terhunus. Di belakangnya, 10 penjaga di lantai 1 juga mengejarnya ke lantai 2. Hoa! Dia berbalik ke arah suara pedang, gerakannya anggun, dan dia menghindari serangan kuat dari 10 penjaga seperti hantu. Sekali lagi ada gelombang seru di luar menara iblis hantu. Gerakan ini terlalu kuat. Tunggu, apa yang akan dia lakukan? Hah, itu. Setelah terkagum-kagum, kecelakaan itu muncul kembali, dan menuju suara pedang, dia melewatinya 10 penjaga di lantai 2 lagi, langsung menuju lantai 3. Semua orang di peron saling memandang, dan semua orang bingung. Tidak ada satupun penjaga yang terpecahkan, yang berarti Xiang Jiansheng akan menghadapi serangan 30 penjaga di tingkat ketiga. Suara serak. Ini mengerikan. Seperti kata pepatah, seekor gajah dapat dibunuh oleh semut dalam jumlah besar, dan sulit bagi seekor harimau untuk mengalahkan sekawanan serigala. Xiang Jiansheng tidak mengalahkan satu persatu, melainkan menjebak dirinya dalam banyak lingkaran. Tingkah laku lawannya sungguh aneh. Tunggu sebentar, dia tidak akan langsung menuju ke lantai 4, kan? Luoning mau tidak mau berkata. Liran mengerutkan kening, seperti itulah kelihatannya. Memasuki suara pedang ketiga, dia langsung menghindari serangan penjaga, dan kemudian menuju ke lantai 4. Setelah mencapai lantai 4, pemandangan yang sama terjadi lagi. Mengabaikan pengepungan banyak penjaga, Xiang Jiansheng dengan mudah menerobos dan melangkah ke lantai 5. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti maksud Xiang Jiansheng. Saya tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan mengumpulkan semua penjaga dan kemudian menyelesaikannya sekaligus. Terjadi ledukan di platform Dengqiao. Di luar, terjadi keributan terus-menerus di Beizi Peak Square. Kakak senior Xiang Jiansheng sangat berani. Dia sebenarnya ingin mengumpulkan penjaga dari beberapa lantai bersama-sama. Itu terlalu berisiko. Total ada 50 penjaga di lantai 5. Sementara semua orang di dalam dan di luar tempat tersebut terkejut, Xiang Jiansheng telah melintasi lantai 5 dan mencapai lantai 6. Dan, satu tingkat lebih tinggi adalah tingkat ke-7 di mana iblis Dare berada. Di platform tinggi di sebelah utara puncak Beizi, keempat penilai, Mo Huayuan, Lin Ruyin, Penatua Xiu, dan Penatua Ouyang, semuanya menunjukkan tanda-tanda kesungguhan. Metode Xiang Jiansheng agak geblek. Mata Mo Huayuan sedikit menyipit, mungkin dia sangat percaya diri. Menara Iblis Ilusi, lantai 6. Tempatnya adalah platform alkimia kuno. Desir, desir, desir. Satu demi satu, penjaga dengan napas dingin tiba-tiba muncul di sekitar suara pedang. Selain menghadapi 10 penjaga yang mengenakan baju besi api dan memegang pedang besar, Xiang Jiansheng juga harus menghadapi 50 penjaga lainnya. Seluruh penjaga 6 lantai berkumpul di depan Xiang Jiansheng. Pemandangan saat ini membuat banyak orang merasa mati rasa. Ini hampir seperti situasi kematian. Kata Wu Ao dengan sungguh-sungguh. Lai Tao menyipitkan matanya, dia akan keluar dari sini. Dalam sekejap, 60 penjaga bersama-sama menyerang Xiang Jiansheng. Namun, Xiang Jiansheng mencibir. Kiang. Nyanyian pedang yang keras bergema dari menara iblis hantu, dan pedang panjang yang berayun dengan cahaya hijau tiba-tiba muncul di telapak suara pedang. Pedang hijau panjang itu panjangnya sekitar 3 kaki, dengan cahaya dingin yang kuat melonjak ke seluruh badannya. Teknik pedang roh kayu, penjara dan keterikatan. Bas. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya di depan suara pedang, dan cahaya pedang hijau meleduk. Saat berikutnya, tanaman merambat berduri gelap menembus tanah dan memanjang. Dari segala arah, semua prajurit penjaga yang bergegas menuju suara pedang terkurung oleh duri dan tanaman merambat. Hei! Senyuman di wajah Xiang Jiansheng menjadi semakin lebar. Tiba-tiba,
Pedang panjangnya bergetar, dan energi pedang bergetar ke segala arah. Desir, desir, desir. Suara pedang terdengar seperti hantu. Di menara iblis hantu, hanya cahaya pedang yang terjalin, dan bayangan saling bersilangan dibuang satu demi satu. Keluar. Itu saja. Pedang yang sangat cepat. Semua orang di platform Deng Qiao melebarkan mata mereka. Liu Fang, Wu Ao, Lai Tao, Yuan Chengqian dan para jenius lainnya dalam daftar mau tidak mau mengambil beberapa langkah ke depan. Para penjaga di 6 lantai semuanya dikalahkan oleh pedang Xiang Jiansheng saat ini. Energi pedang berputar ke segala arah, dan dalam sekejap mata, 60 penjaga semuanya terkoyak di bawah cahaya pedang yang indah. Astaga, oke, kuat sekali. Luoning mengepalkan tangannya di luar menara iblis hantu, dengan keterkejutan di matanya. Liran juga terus menggelengkan kepalanya. Bahkan mata Xiao Nunu memiliki sedikit riak. Pada saat ini, tekanan pada Liu Fang, Wu Ao, Yuan Chengqian dan lainnya meningkat 2 kali lipat. Seperti yang diharapkan dari badan pedang roh kayu, Xiang Jiansheng benar-benar kuat. Wu Ao telah memilih untuk menundukkan kepalanya. Yang dimiliki Xiang Jiansheng adalah fisik roh kayu. Sistem semacam ini memiliki kekuatan atribut kayu yang sangat menakjubkan. Membunuh 60 penjaga di alam pendirian yayasan dalam sekejap, Xiang Jiansheng menjelaskan kekuatan tempurnya yang tak terkalahkan dengan cara yang paling langsung. Hus! Menyelesaikan semua rintangan di 6 lantai pertama dan langsung menuju ke lantai 7 menuju suara pedang. Cahaya putih menyala, dan platform pertempuran Ling Qiao yang dibangun di atas puncak raksasa setinggi 1000 kaki bertemu dengan iblis dareh berlengan 6 saat mendengar suara pedang. Menghadapi iblis dareh yang kekuatan tempur awalnya mencapai tingkat ketiga dari alam kontrol Qi, dia mengayunkan pedangnya ke arah suara pedang, membalik pergelangan tangannya, dan gelombang energi pedang menyebar. Bang! Reruntuhannya bergoyang, pasir dan debu beterbangan ke udara, dan pedang itu langsung menuju ke arah iblis dareh. Bunih! Mencari kematian, dareh iblis itu sangat marah. Meskipun ia berubah dari ilusi, kekuatan dahsyat yang dipancarkannya adalah nyata. Menghadapi Xiang Jiansheng yang mendekat, iblis dareh itu mengulurkan cakarnya yang tajam, dan bayangan cakar berdarah melesat ke arah Xiang Jiansheng dalam bentuk yang terus membesar. Pada saat ini, api hijau dilepaskan ke badan Jiansheng. Nyala api menyelimutinya, seperti mantel pelindung. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah kekuatan spiritual dari Jade Mind Crystal. Bang! Bayangan cakar berwarna darah menyerang, dan sambil menghindari serangan pedang, dia mengangkat pedangnya dan memotong salah satu lengan iblis darah itu. Hiss! Darah merah menghujani panggung, dan darah iblis itu meraung. Wow, aku akan memakanmu hidup-hidup. Blood Demon mengumpulkan energi spiritual yang sangat besar dan meledukkan 5 lengannya yang tersisa ke arah lawan. Dia bergerak menuju suara pedang dengan badan hantu dan fleksibel, melompat, dan menghindari serangan darah iblis. Kekuatan iblis darah menghantam tanah dengan keras, dan permukaannya tiba-tiba runtuh, dan sejumlah besar kerikil beterbangan dari lubang. Tapi sebelum darah iblis itu pulih, Xiang Jiansheng sudah muncul di belakangnya. Hei, ini sudah berakhir. Dia tersenyum dingin mendengar suara pedang, yang mengaktifkan kekuatan di badannya dan menyuntikkan semua energi spiritual kristal jiwa giok ke dalam pedang panjang di tangannya. Kiang! Suara mengalir di luar badan pedang. Lampu hijau menjadi berkali-kali lipat lebih kuat kemanapun ia pergi, aliran udara terkoyak dan pedang itu meraung dengan penuh semangat. Hiss! Saat berikutnya, pedang spiritual Xiang Jiansheng tanpa ampun menembus punggung iblis darah itu. Jie! Darah iblis itu bergetar hebat dan meraung ke langit. Sepasang sayap kelelawar di belakangnya bergetar hebat. Xiang Jiansheng tidak memberikan lawannya kesempatan untuk membebaskan diri, dan pedang roh hijau yang menembus badan iblis darah melepaskan pola lampu hijau. Pola cahayanya menyebar seperti ribuan naga bertanduk. Teknik pedang roh kayu mematikan mekar. Bang! Suara dingin keluar dari bibir Xiang Jiansheng, dan tiba-tiba, duri dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meleduk dari tengah dada iblis darah. Darah iblis itu meraung tak berdaya, dan semua orang di peron merasa tercekik. Sungguh mengerikan. Kekuatan Xiang Jiansheng. Tanaman merambat menerobos badan iblis darah, membentuk pesta tanaman berbunga yang luar biasa.
Melihat darah iblis yang berubah menjadi bayangan pecah dan menghilang di seluruh langit, wajah semua orang penuh dengan kepanikan. Badan pedang roh kayu benar-benar kuat. Di alam kontrol Ki, Xiang Jiansheng, dia pasti telah mencapai alam kontrol Ki tingkat pertama. Alam kontrol Ki, mendengar tiga kata ini, apakah itu platform Deng Qiao atau alun-alun puncak Beilizi, itu adalah sebuah sensasi. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur awal iblis darah adalah alam kontrol Ki tingkat ketiga. Meskipun Xiang Jiansheng menggunakan kristal jiwa giok untuk melemahkan kekuatan iblis darah, Xiang Jiansheng hampir membunuh lawannya secara instan. Tidak ada keraguan tentang budidayanya di alam kontrol Ki. Tak heran, di mata Xiang Jiansheng, orang-orang jenius yang ada di daftar itu semuanya dianggap sebagai ayam dan guguk tunawisma. Xiang Jiansheng memang punya modal arogan tersebut. Di lantai 7 menara iblis hantu, dia berdiri dengan pedangnya menghadap suara pedang. Dia agung dan bangga, memimpin penonton. Segera, suara gemuruh meleduk di langit di atas menara iblis hantu. Istana Abadi Jue, Xiang Jiansheng, lulus. Butuh 109 hitungan. Bas. Segera setelah itu, nama Xiang Jiansheng digantung langsung di titik tertinggi menara iblis hantu, jauh di depan tempat kedua Liu Fang. Ada keributan di peron. Suasana di Beizhi Peak Square meleduk. Ya dewa, aku melewati menara iblis ilusi dengan angka 109. Apakah ini masih manusia? Monster, suara pedangnya terlalu jahat. Bagaimana orang lain bisa bermain? Liu Fang 192 angka hasilnya tidak cukup di depan Xiang Jiansheng. Ujian batin tahun ini sangat membom. Xiang Jiansheng menghancurkan semua karakter dalam daftar dengan keunggulan absolut, menyatakan statusnya sebagai murid kelas 3 nomor 1 dengan cara yang paling intuitif. Apakah Xiang Jiansheng akan memecahkan rekor? Seseorang bertanya, apakah ada rekor untuk menara pantom? Belum. Tidak. Yah, ada banyak pemegang rekor penilaian dalam sejarah klan Piao Miao, dan menara pantom adalah tingkat penilaian yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir. Puting selain penilaian sebelumnya, tidak ada catatan. Ngomong-ngomong, di antara semua yang telah berpartisipasi dalam Illusion Demon Tower Assessment, Xiang Jiansheng berada di peringkat ketiga. Tempat ketiga, yang pertama adalah Liang Xingchen, pendekar pedang dari 4 tahun lalu. Waktunya 101. Yang kedua adalah Yuan Lixue, wanita tertua dari keluarga Yuan yang memasuki klan 3 tahun lalu. 103 kali. Suasana penonton menjadi semakin eksplosif. Ini menakutkan. Liang Xingchen dan Yuan Lixue bahkan lebih jahat di antara para penjahat. Siapa bilang mereka tidak? Tapi Xiang Jiansheng juga seorang jenius top yang langka. Rekornya dengan Liang Xingchen dan Yuan Lixue juga sama. Perbedaannya kurang dari 10 digit, yang cukup untuk menunjukkan bahwa prestasi Xiang Jiansheng di masa depan pasti tidak akan tertinggal dari kedua orang itu. Benar-benar menakutkan. Di matanya, yang lain hanyalah sekelompok ayam dan guguk. Meskipun Xiang Jiansheng tidak memecahkan rekor sejarah menara iblis ilusi yang dipegang oleh Liang Xingchen dan Yuan Lixue, pencapaiannya telah menghancurkan banyak orang jenius di platform tersebut hingga menjadi debu. Wajah Liu Fang sangat muram. Wajah Huao, Lai Tao, Yuan Chengqian dan lainnya juga sangat jelek. Pada saat ini, Xiang Jiansheng berjalan keluar dari menara iblis ilusi, kebanggaan di matanya menjadi lebih kuat, dan dia memandang Liu Fang, Yuan Chengqian, Wu Ao, Xiao Nunu dan yang lainnya dengan lebih jijai. Saya pikir akan ada lebih banyak lagi yang datang dari belakang. Tidak ada yang bisa dilihat. Xiang Jiansheng perlahan menuruni tangga dan berkata dengan tenang. Aku akan pergi dari sini dulu, dan aku akan kembali setelah semuanya selesai. Untuk menerima pahalanya, jangan bunuh orang, tapi bunuh hatimu. Kata-kata Xiang Jiansheng membuat banyak orang jenius dalam daftar kehilangan keinginannya, terutama Liu Fang, yang berada di peringkat kedua, adalah orang yang paling patah hati. Terlalu gila, aku ingin membunuhnya, Luoning berkata dengan gigi terkatup. Liran masih menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sejauh yang saya tahu, hasil Xiang Jiansheng sangat dekat dengan rekor yang dipegang oleh Liang Xingchen dan Yuan Lixue. Dia memiliki modal yang gila. Guan Xiang juga menghela nafas, saya tidak tahu. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam penilaian menara iblis hantu. Semangat banyak orang terpengaruh oleh ejekan Xiang Jiansheng.
Di depan bintang terang seperti itu, semua orang hanyalah sebutir cahaya. Pepatah mengatakan bahwa semua jenius di lapangan hanyalah ayam dan gugup membuat semua orang menundukkan kepala. Hei, dia tersenyum bangga mendengar suara pedang dan bersiap untuk pergi lebih dulu. Tetapi pada saat ini, sesosok muda berjalan keluar dari kerumunan perlahan-lahan, langkahnya mantap dan kata-katanya arogan. Jika rekor yang dibuat dengan mengandalkan kristal jiwa biru dapat digunakan untuk menyombongkan diri, maka nama murid tingkat ketiga di daftar teratas terlalu banyak. Dan semua orang perasaan hati orang-orang tidak bisa tidak menegang. Wow, Lai Tao dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat pandangan mereka. Guan Xiang, Luo Ning, dan Li Ran juga terlihat sangat tersentuh. Xiao Nunu berkata dengan tenang sambil melangkah ke tangga menara iblis hantu. Jalan pelan-pelan, nanti aku keluar dan bertanya, siapa ayamnya dan siapa guguknya. Siapa ayamnya? Siapa guguk itu lagi? Wow, debu tak kasat mata mengaduk jubah Xiao Nunu, dan dia menjawab dengan provokatif, berbicara dengan sinis. Dalam sekejap, suasana di peron tiba-tiba naik ke tingkat yang mencekam. Hah! Xiang Jiansheng berhenti dan melihat ke samping ke arah orang di belakangnya. Xiao Nunu, bagaimanapun, tidak melihat ke samping dan melangkah ke menara iblis hantu sendirian. Kerumunan di peron sedikit gelisah. Kelihatannya bagus sekarang, tapi bau mesiu terlalu menyengat. Jangan khawatir, dia tidak bisa memecahkan rekor Xiang Jiansheng. Siapa Xiang Jiansheng? Orang yang disukai oleh Wakil Ketua Istana Juexian. Saya dengar, penilaian hari ini setelah itu, Xiang Jiansheng akan memuja Wakil Ketua Aula dan menjadi murid langsungnya. Jadi begitu, hari ini Xiang Jiansheng bergegas untuk menjadi yang pertama. Seorang pendatang baru di Nirvana Hall, apa yang bisa saya lakukan untuk bertarung dengan Xiang Jiansheng? Di sana sedang berdiskusi. Suara itu terus berlanjut, meskipun semua orang merasa Xiang Jiansheng terlalu sombong, tetapi pihak lain memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Adapun Xiao Nunu, meskipun penilaian tahap pertama hanya membawa banyak kejutan, di bawah cahaya suara pedang, sulit bagi lawan untuk mendapatkan momentum. Menara iblis hantu yang direndam dalam api berdarah memancarkan aura yang agung. Tirai tipis besar di dinding memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Segera, Xiao Nunu muncul di lantai pertama. Ini dia datang, dia akan mulai menerobos. Sepasang mata terfokus pada Xiao Nunu. Xiang Jiansheng tidak menoleh ke belakang, seringai menghina muncul di wajahnya, tidak perlu membuang waktu. Setelah itu, Xiang Jiansheng pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, terdengar suara kejutan di peron. Dia langsung pergi ke lantai 2. Hah, apa yang terjadi? Apakah dia akan meniru Xiang Jiansheng? Menarik. Di menara iblis hantu, Xiao Nunu tidak bergerak dan langsung melewati lantai pertama. Serang penjaga di lantai pertama lalu pergi ke lantai 2. Dalam ilusi pasir di lantai 2, Xiao Nunu menghadapi 20 penjaga, tapi dia tetap tidak menyerang dan memasuki lantai 3 secepat mungkin. Xiao Nunu sepertinya meniru metode izin Xiang Jiansheng. Xiao Nunu tidak ingin menggunakan cara yang sama, kan? Luo Ning bertanya dengan bingung. Li Ran di samping mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, Xiang Jiansheng berada di alam kontrol Qi. Selain berkah spiritual dari kristal jiwa giok, badan pedang roh kayu, miliknya juga merupakan kuncinya untuk melewati level. Orang lain tidak akan pernah bermain seperti ini. Guan Xiang menggosok tangannya dengan ekspresi sakit gigi. Meski cemas, Guan Xiang tidak menyangkal Xiao Nunu. Saya percaya pada adik laki-laki saya. Tidak jauh dari situ, Wu Ao dan Lai Tao memasang ekspresi ragu. Meyakini, geblek, puncak kadal utara. Alun-alun besar itu dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan keempat penilai di platform tinggi di utara menatap dengan cermat gambar yang ditampilkan di bola ajaib raksasa. Apakah dia terlalu naif untuk ingin melewati level dengan suara pedang? Lin Ruyin, wakil master istana Taihua, berkata. Mo Huayuan mencibir, ketika dia mencapai lantai 6, dia akan dikelilingi oleh 60 penjaga menara iblis hantu. Sepertinya istana Nirvana ingin mengandalkan orang baru untuk kembali menjadi perhatian publik. Dia ide. Mo Huayuan tersenyum lebih dingin, kalau begitu kamu harus memiliki kemampuan itu. 3 dari 4 penilai merasa bahwa Xiao Nunu membuang-buang waktunya.
Penatua Xiu tidak pernah mengungkapkan pendapatnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang terhibur dan menatap langit di depan dengan mata lamanya. Di depan menara langit, di dalam menara iblis hantu. Fiuh. Xiao Nunu melintasi 5 lantai menara iblis hantu dan mencapai lantai 6. Di meja alkimia yang luas dan kuno, 10 penjaga yang mengenakan baju besi api dan memegang pedang besar memancarkan keinginan kuat untuk menyerang. Di saat yang sama, penjaga dari 5 lantai pertama juga mengikuti ke lantai 6. Desir, desir, desir. Sosok-sosok dingin muncul satu demi satu, dan ada total 60 penjaga menara iblis hantu di depan dan di belakang. Seperti sekawanan serigala yang ganas, bahkan harimau yang paling sombong pun akan dicabik-cabik bagian-bagian. Semua orang di platform menjadi lebih energik. Momen kritisnya ada di sini. Hei, aku ingin melihat bagaimana dia bisa menghadapi 60 penjaga menara iblis ini. Sebelum orang di luar tempat itu selesai berbicara, beberapa penjaga yang mengenakan baju besi api dia yang pertama untuk bergegas ke Xiao Nunu. Hei, udara panas mengalir ke arahnya, dan pedang tajam itu menebas. Saat berikutnya, gelombang pedang yang kuat mengguncang tanah, dan retakan panjang dan sempit menutupi meja. Xiao Nunu sebenarnya menghindar beberapa meter jauhnya, tapi masih belum ada semangat juang di matanya. Segera setelah itu, Xiao Nunu melakukan beberapa lompatan berturut-turut, dengan fleksibel menghindari serangan para penjaga. Segera, mata Xiao Nunu terpaku pada jalan menuju lantai 7. Melihat situasi ini, semua orang di peron tiba-tiba merasakan denyut yang tak bisa dijelaskan. Apa yang ingin dia lakukan? Murid Liu Fang, Wu Ao, Lai Tao, Luo Ning, Guan Xiang dan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Saat ini, Xiang Jiansheng sudah berjalan puluhan meter. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Dari awal hingga akhir, ada senyuman menghina di bibirnya. Tidak ada yang bisa meniru penampilannya di lantai 6. Tidak ada yang bisa membunuh 60 penjaga menara iblis ilusi dalam hitungan detik. Berdasarkan hal ini saja, Xiang Jiansheng sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa Xiao Nunu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya menunggu di luar. Membosankan. Xiang Jiansheng mencibir dan melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Tapi saat ini, suara luar biasa muncul dari kerumunan. Dia langsung menuju lantai 7. Di peron, suasananya semakin kacau. Alun-alun Bei Li Zufeng juga semakin sensasional. Adegan yang tidak diharapkan oleh siapapun terjadi. Xiao Nunu langsung pergi ke lantai 7, membawa semua penjaga dari 6 lantai pertama, dan menghadapi iblis dare di lantai 7 sendirian. Geblek, orang ini benar-benar geblek. Di platform tinggi di utara, mata Penatua Ouyang melebar dan dia tidak bisa menahan kutukan. Lin Ruyin, wakil ketua istana Taihua, juga mengerutkan kening, ini terlalu kacau. Mo Huayuan tersenyum dingin, kamu mencari kematianmu sendiri. Bahkan suara pedang siang membersihkan semua menara iblis kamu berani menantang Blood Demon di level terakhir. Mengapa dia, Xiao Nunu, seorang murid baru, berani bertarung melawan semua kekuatan tempur di menara iblis hantu sendirian? Kamu benar-benar mencari kematian. Lai Tao mengertakkan gigi di peron. Wu Ao, Yuan Chengqian, termasuk Liu Fang, semuanya merasa bahwa Xiao Nunu sedang mencari kematian. 60 penjaga alam pendirian yayasan, ditambah iblis dare dengan kekuatan tempur awal alam kontrol udara tingkat ketiga. Wajah Guan Xiang menjadi pucat. Adik laki-laki, jangan lakukan ini. Luo Ning dan Li Ran bahkan tidak bisa berbicara, telapak tangan mereka penuh keringat. Lantai 7 menara iblis hantu. Xiao Nunu melangkah ke atas Ling Qiao Yuntai. Di depannya ada iblis dare berlengan 6 yang memancarkan darah misterius. Di kedua sisi dan di belakang Xiao Nunu ada semua penjaga di 6 lantai pertama. Terisolasi dan tidak berdaya, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Iblis dare itu seperti raja yang memimpin 3 pasukan Nunu dari segala arah lewat. Kali ini, Xiao Nunu tidak punya jalan keluar. Pedangnya menyerang, tombaknya seperti naga, dan gelombang niat membunuh yang geblek melonjak. Tidak ada rasa takut di mata Xiao Nunu. Pada saat kritis, lampu hijau menyala di matanya, dan udara biru yang unik meleduk seperti sutra. Pola perunggu kuno muncul di lengan Xiao Nunu, dan di luarnya, perisai seperti bola ajaib tiba-tiba terbentuk.
Perisai perunggu. Xiao Nunu meraung diam-diam. Pedang itu menebas dan semuanya patah. Tombak dingin datang dan semuanya terlipat. Mundur! Teriak Xiao Nunu dengan keras, dan menginjak platform Ling Qiao dengan keras. Terjadi ledukan, dan tanah tenggelam setengah kaki. Lingkaran energi biru yang mendominasi menyerang ke segala arah, dan semua penjaga terguncang. Jatuh ke tanah. Semua orang di luar tempat tersebut terkejut. Kekuatan macam apa itu? Apakah itu kristal jiwa giok? Bukan, itu bukan kristal jiwa giok. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Xiao Nunu melompat keluar melompat maju untuk bertarung. Setan Dare di Taiwan. Jie. Dare iblis itu mengeluarkan raungan tajam, dan energi dare dari segala arah berkumpul di depannya seperti pusaran air. Dalam sekejap, bola ajaib berwarna dare dengan diameter lebih dari 5 meter tiba-tiba terbentuk. Gelombang Dare Yuan. Gerakan membunuh iblis dare muncul kembali, tapi kekuatan ini jelas jauh lebih kuat daripada saat digunakan melawan Liu Fang dan kelompoknya. Bola ajaib besar berwarna dare berputar dan membentur, dan pancaran aliran udara mengelilinginya. Kemanapun ia pergi, tanah terus retak. Mata Xiao Nunu dalam dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Di bawah perlindungan, perisai perunggu, Xiao Nunu mengenakan tinju es hanyuan di tangan kirinya, dan semua energi spiritualnya mengalir ke lengan kirinya. 6 serangan runtuh berturut-turut. Boom! Kekuatan ledukan 6 tingkat dilepaskan dalam sekejap. Tinju es hanyuan dan bola ajaib berdare bertabrakan dengan kuat, diikuti dengan dampak yang merusak dan mendominasi panggung. Tanah platform pertempuran runtuh dengan tajam. Kerikil besar beterbangan. Semua orang di Deng Qiaotai dan Beizi Peak Square membuka mata lebar-lebar. Tidak mungkin, dia tidak bisa menghentikannya. Iblis dare adalah kekuatan tempur awal dari alam kontrol Qi tingkat ketiga. Dia berada di alam pendirian yayasan. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Sebelum perkataan orang-orang di luar tempat kejadian selesai, lampu hijau kuno tiba-tiba muncul di menara iblis hantu. Pembuluh dare Xiao Nunu di sekujur badannya menonjol, seperti naga yang merayap. 7 serangan runtuh berturut-turut. Setelah kekuatan ledukan tingkat ke-6, kekuatan tingkat ke-7 meleduk di atap. Tinju es hanyuan mengerahkan kekuatan lagi, dan kekuatan mengerikan keluar dari badan Xiao Nunu. Pukulan ini seperti anak panah yang menembus baju besi, dan gelombang kejut berdarah yang besar meleduk di depan Xiao Nunu. Bang! Aliran darah yang bergejolak seperti gelombang pasang, tidak hanya melumpuhkan penjaga di belakang Xiao Nunu, tapi bahkan iblis darah di depan pun terkejut. Jie! Kembali, rantai besi dingin tiba-tiba melilit separuh badannya. Itu adalah rantai besi Xuanhan. Di luar menara iblis hantu, Luoning tanpa sadar berseru. Hati Guanxiang, Li Ran, Wu Wao, Lai Tao dan lainnya menegang. Rantai besi dingin misterius ini adalah senjata hadiah Xiao Nunu sebagai raja baru. Di menara iblis ilusi, aku melihat Xiao Nunu menggunakan tangan kirinya untuk menarik rantai besi Xuanhan. Dia mengerahkan kekuatan dengan lengannya dan menariknya ke belakang. Sosok iblis dare itu segera berhenti. Pada saat jeda ini, Xiao Nunu tangan kanan dengan jentikan, pisau sihir hitam terbang menuju iblis dare dalam bentuk berputar. Teknik pisau Feiying. Qiang. Xiao Nunu diam-diam berkata dengan suara dingin. Pisau sihir hitam yang berputar berkecepatan tinggi mengeluarkan suara gemetar yang keras, dan kemudian menebas dada iblis dare itu. Saat dare keluar, bayangan tiba-tiba melintas. Xiao Nunu, yang berada 7 atau 8 meter sedetik yang lalu, muncul di depan iblis dare seperti hantu, dan dengan kuat menggenggam gagang pisau ajaib. Pembunihan fantasi. Xiao Nunu meraung diam-diam, dan lengannya yang memegang pisau meleduk dengan kekuatan besar. Bang! Pisau ajaib yang telah tertanam di dada iblis dare diayunkan dengan kekuatan, dan pedang kejam itu memotong hujan darah. Badan bagian atas iblis dare itu dipotong menjadi 2 bagian di tempat. 1 pisau, fatal. 1 pukulan pasti akan membunuh. Di luar menara iblis hantu, mata yang tak terhitung jumlahnya akan meleduk, dan saraf optik banyak orang terkena dampak yang hebat. Hujan darah merah tua, dan iblis darah itu meraung dengan sedih. Badannya yang terpenggal dengan cepat berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Teknik pedang bayangan terbang, persis dengan seni bela diri, teknik pedang bayangan terbang, dari klan pedang Tiangang yang asli. Itu baru saja diubah oleh Xiao Nunu. 1 bayangan membunuh, 2 ilusi membunuh,
dan 3 menghancurkan tentara. Apa yang digunakan Xiao Nunu saat ini adalah langkah kedua, pembunihan hantu. Pada saat yang sama ketika iblis darah menghilang, Xiao Nunu jatuh dengan mantap ke tanah, dan penjaga lainnya juga menghilang bersama iblis darah. Kejutan muncul di matanya dan membuat tulang punggungnya merinding. Semua orang di platform Deng Qiao dipenuhi dengan kegembiraan dan seluruh badan mereka mati rasa. Pikiran semua orang tanpa sadar mengulangi adegan pembunihan instan tadi. Itu terlalu kuat, luar biasa, sungguh menakjubkan. Nirvana Hall, Xiao Nunu, selesaikan levelnya. Ini akan memakan waktu. Ruangan itu sepertinya berhenti sejenak, dan hati semua orang berdebar kencang. Kemudian, momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya menyentuh gendang telinga semua orang. Angka 98. 98 angka. Saat kata-kata ini sampai ke telingaku, keributan muncul di Sky Platform dan di puncak BZ persegi. Sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 98. Ya dewa, bahkan catatan Liang Xingchen dan Yuan Lixue telah dipecahkan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, perhitungan waktu menara iblis hantu salah. Apakah kamu bercanda? Illusion Demon Tower tidak bisa membuat kesalahan. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa pendatang baru ini kuat? Ya, saya telah melihat adegan terobosan Liang Xingchen 4 tahun lalu. Saya juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri selama penilaian Yuan Lixue 3 tahun lalu. Dari segi detail, Xiao Nunu jelas lebih sempurna. Seseorang terkejut. Beberapa orang curiga. Yang lain terkesan. Melihat keributan besar di Beizi Peak Square, bahkan 4 penguji, Mo Huayuan, Lin Ruyin, Elder Xiu, dan Elder Ouyang, terdiam. Wajahku ditampar. Lin Ruyin, wakil kepala istana Taihua, tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Mo Huayuan menyipitkan matanya dan terlihat sedikit murung. Penatua Ouyang mengangguk sambil berpikir. Dia memandang ke arah Penatua Xiu dan berkata, Anda tahu dia bisa melewati level itu, kan? Penatua Xiu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tahu dia bisa memenangkan tempat pertama, tetapi saya tidak menyangka dia bisa memecahkan rekor Liang Xingchen dan Yuan Lixue. Ekspresi Lin Ruyin, Mo Huayuan, dan Penatua Ouyang semuanya berubah. Memang benar, yang benar-benar mengejutkan bukanlah Xiao Nunu yang membunuh Xiang Jiansheng, tapi dia mencetak rekor baru. 98. Ini adalah pertama kalinya skor dalam 100 angka dicapai sejak pembuatan penilaian menara iblis hantu. Jika tidak ada yang lain, rekor Xiao Nunu akan bertahan lama. Kami telah menemukan harta karun di Nirvana Hall. Penatua Ouyang menghela nafas lagi. Di peron, suasananya meleduk dan mendidih sepenuhnya. Guan Xiang langsung berubah menjadi raungan naga jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung dengan keras. Siapa yang berani memandang rendah aula nirwana kita? Siapa yang berani mengejek saudara muda kita Xiao Nunu? Berdiri, barusan di mana orang yang tertawa paling keras? Keluar dan pukul. Jangan bersemangat, jangan bersemangat. Liran segera menghentikan Guan Xiang. Sebelum Guan bisa menahan diri, Luoning meraung lagi, kamu sangat tampan, Xiao Nunu, kamu sangat tampan. Liran sakit kepala, dan sekarang Luoning benar-benar menjadi kekasihnya, tipe yang bisa bahkan tidak ditarik. 98. Di dashboard pelintas ilusori Demon Tower, tulisan, Nirvana Hall Xiao Nunu, langsung melompat ke atas. Suara pedang di istana Juexian, yang tadi menduduki posisi teratas, langsung turun ke posisi kedua. Kata, 109, di belakang namanya sepertinya berubah menjadi ejekan diam-diam saat ini, seolah-olah sedang menamparkan wajah Xiang Jiansheng dengan keras. Seekor ayam atau guguk. Baru saja, Xiang Jiansheng menantang semua orang jenius yang hadir. Dia ditampar wajahnya sebelum dia bisa bertindak arogan. Saat ini, wajah Xiang Jiansheng terlihat sangat jelek. Hoa! Seluruh badan menara iblis hantu bersinar dengan cahaya putih, dan Xiao Nunu berjalan keluar dari menara. Yang menyambutnya adalah penampilan luar biasa dari semua orang. Keluar, keluar. Ini adalah monster di antara monster. Aku khawatir aku bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa memecahkan rekor Liang Xingchen. Aku juga. Aku terkesan, bagaimana denganmu? Aku juga.
Xiao Nunu berjalan menuruni tangga dengan ekspresi tenang, dan mata dinginnya menatap langsung ke arah Xiang Jiansheng di sisi lain platform pendakian. "Jawab aku, siapa ayamnya? Siapa guguknya?" Suasana di lapangan kembali mencekam. Bau mesiu semakin kuat. Sama seperti Xiang Jiansheng yang mengejek semua orang, Xiao Nunu merespons dengan cara yang sama. Melihat wajah Xiang Jiansheng yang semakin suram, Lai Tao, Wu Ao dan yang lainnya diam-diam merasa bahagia. "Bikin sombong. Membuatmu sombong. Anda bahkan tidak berani mengatakan apapun sekarang." Xiang Jiansheng mengepalkan tangannya dengan kedua tangan lalu mencibir. Bisakah kamu bangga bisa menang dengan menyontek?" Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di atas panggung. "Kecurangan apa? Siapa yang curang?" "Xiao Nunu." Xiang Jiansheng tampak menyeramkan, dia menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata, "Berdasarkan kekuatanmu, tidak mungkin bagimu untuk berjalan ke platform tanpa jade Soul Crystal, apalagi menerobos menara iblis hantu dengan mudah. Kamu curang." "Ya." Setelah mendengar ini, Xiao Nunu diam-diam mencibir. Itu benar-benar keluar dari mulut. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiang Jiansheng, banyak orang menjadi curiga. Ya, dia hanya di ranah yayasan pendirian, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ada masalah, pasti ada masalah. Tapi melihat banyak penonton yang terangsang secara emosional olehnya, Xiang Jiansheng bahkan lebih bertekad. "Dugaan di benak saya." Dia menunjuk ke arah Xiao Nunu lagi dan berkata, "Apakah kamu berani membuktikan bahwa kamu tidak curang?" Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan dengan ringan, "Bagaimana cara membuktikannya? Lebih baik dariku." Kebisingan terus berlanjut. Xiang Jiansheng sebenarnya menantang Xiao Nunu. Guan ingin segera berdiri dan buru-buru datang ke sisi Xiao Nunu. "Xiang Jiansheng, tidak bisakah kamu kalah? Karena kamu mencurigai adik junior kita Xiao Nunu curang, kamu harus memberikan bukti." "Itu benar." Luoning juga menyatakan ketidaksenangannya kristal. Xiang Jiansheng mencibir. "Jangan bicara omong kosong, aku akan bertanya padanya apakah dia berani." Selama Xiao Nunu dikalahkan, Xiang Jiansheng dapat membuktikan bahwa lawannya curang untuk melewati level tersebut. Pada saat itu, Xiao Nunu secara alami akan didiskualifikasi, dan dia secara alami akan mencapai daftar teratas. Semua orang berbisik, dan mereka semakin curiga pada Xiao Nunu. Saat ini, Xiao Nunu berbicara. "Aku tidak suka pertarungan yang tidak berarti." "Hei," Xiang Jiansheng tersenyum penuh kemenangan. "Jadi, kamu menolak untuk bersaing denganku?" "Tidak, Yi Hang Wang, saya ingin meningkatkan taruhannya." "Taruhan?" Xiang Jiansheng tidak menyangka pihak lain akan mengajukan permintaan seperti itu. "Kamu ingin bertaruh apa?" "Kamu mengusulkan kompetisi, dan kamu memutuskan taruhannya." Dia ragu-ragu sejenak saat mendengar suara pedang, lalu menjawab, "Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberimu hadiah untuk tempat kedua." Dan tidak disebutkan apa yang didapat juara kedua, tapi kalau dilihat dari situasi tahun-tahun sebelumnya, pasti akan ada reward untuk juara kedua. Saya harus mengatakan bahwa angan-angan Xiang Jiansheng sangat keras. Karena jika menang, Xiao Nunu akan turun dan mendapat hadiah juara pertama. Oleh karena itu, taruhan kedua belah pihak sebenarnya tidak sama. Xiao Nunu tidak peduli dan berkata dengan tenang, "Oke, adik laki-laki." Luoning dan Li Ran juga saling berpandangan. Xiao Nunu menunjukkan dengan matanya bahwa dia tahu apa yang dia ketahui. Segera, kerumunan di peron mundur dengan sangat bijaksana, dan segera ruang yang cukup besar terbuka di tengahnya. Orang yang bertanggung jawab atas penilaian tidak keluar untuk menghentikannya. Keempat penilai di puncak Kadal Utara juga tidak berbicara. Mungkin semua orang penasaran dalam hati apakah Xiao Nunu benar-benar bisa mengalahkan Xiang Jiansheng. Di puncak Kadal Utara, sepasang mata menatap bola perak di langit. Gambar yang ditampilkan pada bola ajaib sangat jernih, dan suara di dalamnya juga jernih. Sejujurnya, masuk akal untuk menolak menerima suara pedang. Dalam penilaian menara iblis hantu, meskipun Xiao Nunu membunuh iblis dareh, dia sebenarnya tidak membunuh banyak penjaga di 6 lantai pertama. Memang benar, tapi iblis hantu standar untuk membersihkan menara adalah naik ke level tertinggi. Xiao Nunu membunuh iblis dareh dalam pengepungan yang berat dan kemudian mencapai titik tertinggi.
Saya tahu itu izin, tetapi dalam hal jumlah pembunihan, suara Xiang Jian jelas yang paling kuat. Kekuatan Xiang Jiansheng ada di sana, dan dia adalah murid yang disukai oleh wakil penguasa istana Juexian. Pertarungan sebenarnya ini dapat menyebabkan peringkat berubah. Aktif platformnya, Xiao Nunu, lebih dari 10 meter dari suara pedang. Keduanya berhadapan, satu dengan ekspresi tenang dan yang lainnya dengan tatapan tegas. Tunggu sebentar, jangan menyesalinya. Mata Xiang Jiansheng berkilat, dan dia meraih tangan kanannya keluar, dan pedang spiritual bercahaya hijau melintas di tangannya. Kiang. Energi pedang pecah, pasir dan debu menghilang, dan jubah pedang terangkat ke arah suara pedang, memamerkan gayanya yang mengesankan. Inilah yang diinginkan Xiang Jiansheng. Jadi bagaimana jika pihak lain menyelesaikan level tersebut? Saya berada di menara iblis hantu, tapi saya benar-benar membunuh semua penjaga. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, jika hal yang sama juga terjadi, aku akan memberikannya kepadamu sebagai imbalannya. Hahaha, dia tersenyum bukannya marah pada suara pedang, dan kemudian ekspresinya menunjukkan ekspresi tegas, kamu akan kalah. Desir, desir, desir. Setelah mengatakan ini, dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah suara pedang, dan kekuatan pedang yang kuat melonjak ke arah Xiao Nunu. Teknik pedang roh kayu, penjara dan gulungan. Bas. Cahaya pedang bersinar, dan formasi pedang kayu tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Formasi pedang itu seperti beberapa pedang yang terjalin secara rumit. Klik, bang. Segera setelah itu, duri dan tanaman merambat yang tumbuh liar muncul dari tanah. Mereka seperti ular berbisa yang geblek, bergegas menuju Xiao Nunu dari segala arah. Hus, hus. Tanaman merambat melingkari kaki, pinggang, dan tempat lain Xiao Nunu. Berputar-putar, langsung terbentuk bola rotan kayu berdiameter 1 atau 2 meter. Melihat Xiao Nunu terendam ribuan tanaman merambat, semua penonton terkejut. Serangan terhadap Jiansheng terlalu sengit, dan mereka memiliki keunggulan absolut pada awalnya. Hei, kamu sudah selesai. Dia tersenyum penuh kemenangan saat mendengar suara pedang, dan kemudian dia tiba-tiba bergegas keluar, meninggalkan serangkaian bayangan di sepanjang jalan. Pedang spiritual di telapak tangannya bersinar terang, dan langsung menuju ke arah Xiao Nunu di dalam bola tongkat kayu. Kiang. Pedang spiritual yang sangat tajam menembus tanaman merambat dengan mudah, dan tepat ketika hendak menembus orang di dalamnya, terdengar bunyi, klik. Pedang berhenti. Hah! Xiang Jiansheng mengerutkan kening dan menggunakan kekuatannya lagi untuk memukul ujung gagang pedang dengan tangan kirinya, namun pedang itu masih belum bisa bergerak maju. Pada saat ini, suara penghinaan datang dari dalam lingkungan tanaman anggur. Apakah ini satu-satunya level? Apa? Xiang Jiansheng terkejut. Tiba-tiba, satu demi satu berkas cahaya hijau meletus dari dalam bola tanaman merambat, dan kemudian, terjadi ledukan besar, boom, dan kekuatan tirani dilepaskan dari dalam keluar terbang seperti bilah tajam dan hancur. Satu demi satu tanaman merambat tumbuh. Mata semua orang di peron melebar. Di antara tanaman merambat yang meleduk, Xiao Nunu menangkap senjata yang terdengar seperti pedang dengan tangan kosong. Bagian depan telapak tangan kirinya menempel pada ujung pedang, dan dia bahkan tidak memakai tinju es Han Yuan. Penyajian adegan ini sungguh mengejutkan banyak penonton. Sobat baik, yang dipegang Xiang Jiansheng adalah senjata spiritual kelas atas. Meskipun senjata spiritual itu memiliki atribut kayu, kekuatannya juga luar biasa. Beraninya dia mencegatnya dengan tangannya. Semua orang bisa terkejut, saat bermain, garis perunggu di lengan Xiao Nunu muncul, dan pada saat yang sama, energi gelap yang kuat menyembur keluar dari telapak tangannya. Dentang. Itu seperti suara yang disebabkan oleh benturan peralatan besi, dan efek biru bergetar di antara keduanya. Lengan Xiang menjadi mati rasa karena suara pedang, dan dia langsung pingsan. Xiao Nunu berkata dengan sinis, lemah. Kamu. Wajah Xiang Jiansheng menjadi gelap. Xiao Nunu dengan sinis berkata, kekuatanmu bahkan tidak sebaik iblis dareh. Diam. Bang. Aliran udara di sekitarnya meleduk, dan ratusan sinar hijau tua meleduk dari badan Xiang Jiansheng. Lampu hijau dengan cepat berkumpul menuju pedang roh dan berubah menjadi tanaman merambat yang tajam dan kokoh. Desir, desir, desir. Tanaman merambat yang tajam mengencang dengan kuat, menjerat lengan Xiang Jiansheng dengan pedang roh.
Kemudian, tiang kayu sepanjang 2 atau 3 meter tiba-tiba terbentuk. Duri kayu itu seperti bor tajam, dengan permukaannya ditutupi pola melingkar. Ia meleduk dengan kekuatan menembus baju besi yang kuat, dan sasarannya adalah Xiao Nunu. Teknik pedang roh kayu, menembus tanaman merambat dan membunuh. Duri kayu yang dikumpulkan dari ribuan tanaman merambat tajam menyerang. Tapi Xiao Nunu tidak berniat menghindari ujung tajamnya. Bang! Xiao Nunu berdiri di satu sisi, mengumpulkan energi di seluruh badannya. Aliran udara cian mengelilingi badannya seperti sutra, dan kemudian, lengan tinjunya ditutupi dengan cahaya cian diledupkan ke arah wajah. 7 serangan runtuh berturut-turut. 7 serangan runtuh berturut-turut, diberkati dengan kekuatan badan perunggu kuno, meleduk satu demi satu. Tinjunya menghantam duri kayu yang tajam, dan ledukan udara yang dahsyat mengguncang gendang telinga semua orang, dan bagian atas duri kayu sulur yang tajam itu langsung meleduk. Apa? Mata Xiang Jiansheng membelalak tak percaya. Semua orang di luar venue juga membelalak. Seberapa kuat badan fisik Xiao Nunu? Bahkan gerakan membunuh yang begitu kuat tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Bang! 7 lapisan kekuatan ledukan, satu demi satu, mengguncang udara, dan tanaman merambat di depannya tersebar seperti sekelompok ular. Pedang spiritual hijau di dalamnya muncul kembali. Xiao Nunu tidak bergerak apapun, dan meninju ujung pedangnya. Kekuatan besar bertabrakan, dan kekuatan mengerikan menyerbu badan pedang ke dalam pelukan Xiang Jiansheng. Retak. Suara patah tuling membuat hati banyak penonton menyusut. Lengan kanan Xiang Jiansheng terkilir di tempat, dan persendiannya langsung menonjol. Dan fitur wajahnya memutar dan mundur lebih dari 10 meter. Sebelum Xiang Jiansheng dapat menstabilkan badannya, suara keras angin bertiup kencang, dan pisau ajaib hitam melengkung di udara dan bergegas ke depan Xiang Jiansheng. Adegan di mana Blood Demon terbunuh barusan tiba-tiba muncul di benak semua orang. Adegan ini sangat mirip. Wajah Xiang Jiansheng menjadi pucat dan dia dengan cepat menghindar. Tetapi pada saat pedangnya mendekat, auman naga yang penuh gairah keluar. Aum! Xiang Jian tiba-tiba merasa pusing, dan semua orang di peron juga mengalami jantung berdebar-debar. Pada saat inilah pisau ilmu hitam memotong tenggorokan Xiang Jiansheng. Aura kematian melonjak, dan pupil matanya membesar karena suara pedang, dan dia sangat ketakutan. Tolong, tolong! Melihat kepala-kepala itu akan terpisah karena suara pedang, 4 penilai Mo Huayuan, Lin Ruyin, Penatua Xiu, dan Penatua Ouyang di puncak Beili di luar tempat tersebut terkejut. Jika suara pedang terdengar, jika dia mati, mereka berempat pasti akan memikul tanggung jawab. Tapi mereka berempat berada di luar dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat darah keluar dari leher Xiang Jiansheng, lengan yang selalu kuat itu dengan kuat menggenggam pegangan jiwa bintang kegelapan. Cang! Pisau sihir hitam mengeluarkan suara yang kuat, suara yang aneh dan gelap ke segala arah, hati semua orang menyusut tajam, dan kekuatan pedang mematikan itu tiba-tiba menyusut. Xiao Nunu mengambil pisau itu dengan punggung tangannya dan berdiri dengan dingin di depan Xiang Jiansheng. Gambaran terakhirnya kembali mengejutkan. Dalam sekejap mata, pisau ajaib di tangan Xiao Nunu ternoda oleh darah suara pedang. Jika dia mengambil setengah langkah ke depan, dia akan dipenggal dan dipotong-potong. Jawab aku, apakah kamu masih ada pertanyaan? Bersambung.